Here we go, Michael Carrick segera dipermanenkan sebagai manajer Manchester United. Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa Michael Carrick akan tetap menjadi manajer permanen dari Manchester United. Ia menyebut keputusan ini sudah jelas dalam beberapa pekan terakhir. Kontrak baru dari Carrick disebut berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Alternatif yang lain adalah kesepakatan langsung selama 3 tahun. Kesepakatan ini menandai kepercayaan klub terhadap kinerjanya. Carrick akan memimpin tim dalam jangka waktu yang lebih panjang. Aston Villa segel tiket UCL, posisi Liverpool kini terancam. Aston Villa memastikan tempat di Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Liverpool 4-2 di Villa Park. Bagi Liverpool, kekalahan ini menjadi pukulan di fase akhir musim. Hasil tersebut menambah daftar buruk mereka dalam laga tandang setelah menelan 9 kekalahan sepanjang musim ini. Liverpool masih harus menunggu hasil tim lain untuk bisa memastikan tiket ke Liga Champions. Mereka akan lolos otomatis jika Manchester City berhasil mengalahkan Bournemouth pada laga berikutnya. Jika skenario itu gagal terjadi, maka Liverpool wajib menentukan nasibnya sendiri di pertandingan terakhir. Kekalahan dari Villa, penggemar Liverpool soroti pemain yang tak layak masuk ke dalam skuad. Kekalahan Liverpool 2-4 dari Aston Villa menjadi sorotan para pendukung, terutama terkait performa salah satu pemain mereka. Fokus kemarahan para pendukung Liverpool tertuju kepada kiper George Mamardashvili yang menggantikan peran dari Alisson Becker. Sejak didatangkan dari Valencia pada musim panas 2024 sebagai calon penerus dari Alisson, Mamardashvili belum menunjukkan performa yang memuaskan di Liga Inggris. Jika performa Mamardashvili tak membaik, maka Liverpool kemungkinan besar akan menghadapi masalah besar. Arne Slot akui laga tandang jadi problem Liverpool. Liverpool melempem di musim ini setelah juara dan belanja besar. Arne Slot menyebut problemnya adalah di laga-laga tandang, khususnya setelah bermain di kompetisi Eropa. Manajer Liverpool Arne Slot mengakui problem timnya adalah laga tandang ketika mereka menelan 8 kekalahan bertanding hanya 3 partai di kandang. Fisik dan juga stamina menjadi PR di musim depan karena tim mengendur khususnya di laga tandang setelah bermain di kompetisi Eropa. Kutukan 34 tahun, manajer Inggris tak bisa lagi juara Liga Inggris. Howard Wilkinson masih menyimpan kegelisahan yang sama meski sudah lama pensiun dari sepak bola. Pada usia 82 tahun, pria yang membawa Leeds United juara di Liga musim 1991-1992 itu kini memegang status yang terasa semakin sulit untuk dipatahkan, yakni sebagai manajer Inggris terakhir yang memenangkan kasta tertinggi di sepak bola Inggris. Sudah 34 tahun berlalu sejak pencapaian tersebut. Dalam era Liga Inggris modern, dominasi pelatih asing semakin banyak. Arsenal rilis jersey home musim depan. Arsenal akhirnya resmi memperkenalkan jersey kandang terbaru mereka. Peluncuran ini langsung mencuri perhatian karena membawa nuansa emosional yang kuat bagi para pendukung The Gunners. Adidas tetap mempertahankan identitas klasik Arsenal pada jersey terbarunya. Warna merah khas dipadukan dengan lengan putih bersih yang sudah melekat kuat dengan identitas dari The Gunners selama bertahun-tahun. Pantai Gading umumkan skuad Piala Dunia. Pantai Gading resmi mengumumkan skuad untuk Piala Dunia dengan sejumlah nama baru yang menarik perhatian. Pelatih Mersifai memasukkan pemain yang baru saja berganti kewarganegaraan ke dalam daftarnya. Dua nama yang menjadi sorotan adalah Anxiouni Boni dan juga El Yehiwahi. Keduanya sebelumnya pernah membela tim muda Prancis sebelum beralih ke Pantai Gading. Nicolas Pepe kembali dipanggil setelah sebelumnya absen di Piala Dunia. Ia sempat tidak masuk ke dalam skuad saat tim tersingkir di ajang perempat final. Skuad Belgia untuk Piala Dunia resmi diumumkan. Belgia resmi mengumumkan daftar 26 pemain untuk ajang Piala Dunia. Pengumuman tersebut sekaligus menegaskan berakhirnya era Golden Generation yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kuat sepak bola negara tersebut. Nama Thibaut Courtois menjadi salah satu sorotan utama. Selain Courtois, Belgia juga masih mengandalkan beberapa pemain senior seperti Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jeremy Doku, dan juga Leandro Trossard. Jepang umumkan skuad Piala Dunia tak ada nama Karo Mitoma. Timnas Jepang resmi mengumumkan skuad Piala Dunia. Kabar buruknya, timnas Jepang tidak akan diperkuat oleh Karo Mitoma.
Dari 26 nama, tidak ada nama Mitoma yang dipastikan absen dari pesta akbar sepak bola dunia itu karena mengalami cedera hamstring. Cedera hamstring itu memaksa Mitoma harus absen minimal sebulan sehingga diperkirakan tidak akan fit saat Piala Dunia dimulai. Kehilangan Mitoma tentu menjadi pukulan telak untuk Jepang mengingat dia diandalkan di lini serang. Mason Mount belum menyerah di Manchester United. Mason Mount belum menyerah di Manchester United. Sang gelandang tidak berniat pindah dan masih mau membuktikan diri. Mason Mount sudah memperkuat MU sejak musim panas 2023. Kontraknya berlaku sampai musim panas 2028. Mason Mount sendiri baru bermain sebanyak 70 kali di seluruh kompetisi dan mencetakkan 7 gol. Dilansir dari Daily Mail, MU rencananya mau menjual Mason Mount di bursa transfer musim panas. Namun sayangnya pemain 27 tahun itu menolaknya. Harvey Elliott menyedihkan. Terbang dari Liverpool disia-siakan Aston Villa. Begitulah suramnya nasib dari Harvey Elliott di musim ini. Dia cuma sekali jadi starter di tahun ini saat Villa menghadapi FC Salzburg di matchday terakhir fase Liga Champions. Usut punya usut, ternyata ada kewajiban Villa mempermanenkan pemain 23 tahun itu jika sudah tampil sebanyak 10 kali di Liga Inggris. Harga tebusan 35 juta pound serupanya terlalu berat untuk Villa yang masih harus menyeimbangkan keuangan. Alhasil Elliott lebih banyak disimpan yang berefek negatif untuk karirnya. Cedera punggung Matthijs de Ligt absen di ajang Piala Dunia. Kabar buruk datang bagi timnas Belanda menjelang Piala Dunia. Bek Manchester United yakni Matthijs de Ligt dipastikan absen di turnamen tersebut setelah menjalani operasi punggung akibat cedera yang sudah mengganggunya sejak akhir tahun. Cedera itu memaksa de Ligt menepi dalam waktu yang panjang. Proses pemulihannya diperkirakan baru selesai pada awal musim depan. Keputusan operasi diambil setelah berbagai metode pemulihan tanpa pembedahan gagal memberikan hasil maksimal. Everton siapkan formula khusus demi Artem Dovbyk. Everton dikabarkan mulai serius mempertimbangkan transfer dari Artem Dovbyk dari AS Roma pada bursa transfer musim panas. Everton disebut mempertimbangkan skema peminjaman hingga akhir musim. Langkah itu dianggap bisa membantu Dovbyk mendapatkan kembali kondisi fisik dan performa terbaiknya setelah mengalami periode kurang stabil di Serie A musim ini. Bagi Dovbyk, skema tersebut juga dinilai lebih aman secara finansial. El Shaarawy tinggalkan AS Roma usai akhir musim ini. Stefan El Shaarawy, salah satu pilar penting bagi AS Roma, telah mengkonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir di tanggal 30 Juni. Keputusan ini menandai akhir dari perjalanan panjangnya bersama Giallo Rossi. El Shaarawy akan meninggalkan klub ibu kota Italia sebagai pemain bebas transfer setelah memberikan kontribusi besar bagi tim tersebut. AS Roma incar Mason Greenwood. AS Roma tengah mempertimbangkan langkah besar untuk bisa mendatangkan Mason Greenwood dari Marseille di musim panas kali ini. Keluarga Friedkin, pemilik klub, siap menggelontorkan dana besar jika klub ibu kota Italia tersebut berhasil mengamankan tiket ke Liga Champions. Harga pemain menjadi tantangan utama, di mana Greenwood dihargai sekitar 50 juta euro. Langkah besar ini hanya bisa diambil jika Roma berhasil lolos ke Liga Champions, sesuatu yang masih harus diperjuangkan dalam dua laga tersisa. Juventus dan Chelsea saling sikut demi Bendekus Kovac. Juventus dan Chelsea dikabarkan sedang bersaing untuk bisa mendapatkan striker muda Hungaria yakni Bendekus Kovac. Penyerang milik aset Alkmaar itu menjadi salah satu nama yang mulai mencuri perhatian jelang dibukanya bursa transfer musim panas. Performa Kovac musim ini memang sulit diabaikan. Setelah meninggalkan Akademi Ajax dan bergabung dengan tim aset Alkmaar di Januari lalu, ia langsung tampil tajam dengan 8 gol dari 14 pertandingan. Alisson Becker bersedia, Juventus butuh segini untuk meyakinkan Liverpool. Alisson Becker dikabarkan sudah bersedia untuk bergabung dengan Juventus, dan kini negosiasi yang tersisa hanya tinggal dengan Liverpool selaku pemilik klub. The Reds dilaporkan meminta sekitar 10 hingga 15 juta euro untuk sang penjaga gawang yang akan berusia 34 tahun pada Oktober nanti. Namun Juventus berusaha menegosiasikan angka yang lebih rendah. MU patah hati, Aurelien Tchouameni enggan tinggalkan Real Madrid.
MU nampaknya perlu mengubur dalam rencana mereka untuk bisa mendatangkan Aurelien Tchouaméni. Sang gelandang dikabarkan masih ingin bertahan di Real Madrid di musim depan. Menurut laporan tersebut, untuk saat ini Tchouaméni belum berencana untuk bisa meninggalkan Los Blancos di musim panas. Ia masih bahagia menjadi bagian dari skuad Los Blancos. Ia masih nyaman bermain untuk tim asal ibu kota Spanyol tersebut. Ia masih berambisi memenangkan lebih banyak trofi juara bersama Los Blancos. Matheus Fernandes diincar Arsenal dan juga PSG. Arsenal dan PSG tidak hanya akan bertarung di final Liga Champions, kedua tim dikabarkan memperebutkan gelandang West Ham United yakni Matheus Fernandes. Arsenal terbuka untuk bisa menjual Christian Norgard untuk bisa mendatangkan Matheus Fernandes. Norgard yang berusia 32 tahun belum mampu memberikan dampak di musim pertamanya bersama Meriam London. PSG bisa saja berpeluang besar untuk bisa mendatangkan Matheus Fernandes. Hal tersebut dikarenakan kekuatan uang dari PSG dan itu bisa menggoda Matheus Fernandes. Jose Mourinho ke Madrid, Cristiano Ronaldo menyusul. Rumor kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid langsung memunculkan banyak spekulasi di bursa transfer. Salah satu isu yang paling ramai dibicarakan adalah kemungkinan Cristiano Ronaldo kembali mengenakan seragam Los Blancos. Kabar kepulangan Ronaldo ke Madrid kembali mencuat setelah Mourinho dikabarkan kembali menangani klub tersebut. Keduanya diketahui pernah bekerja sama selama 3 musim di tahun 2010 hingga tahun 2013.